Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu dengan saya Bapak Sugeng Budiono. Ya, seperti yang sebelumnya Bapak pernah memperkenalkan diri bahwa Bapak adalah guru IPA, ya, salah satunya sebagai mengajar pelajaran IPA yang menggantikan Bu Yuniarti. Pada pelajaran IPA yang pertama yang akan kita bahas kali ini adalah berkaitan dengan materi dan perubahannya. Nah, apa sih sebenarnya materi? Mungkin selama ini kita belajar mengenai materi itu, tahunya materi itu berhubungan dengan duit, ya, harta dan sebagainya. Ya, sebenarnya definisi materi sebenarnya kalau dalam pelajaran IPA bukan itu, ya. Ya, meskipun sah-sah saja seandainya orang menyebut materi itu diantaranya adalah harta atau uang, ya. Tapi yang akan kita pelajari di sini, ya, materi yang akan kita pelajari di sini adalah yang berkaitan dengan ilmu fisika, IPA, ya, jadi bisa disebut kimia maupun fisika atau biologi kalau IPA ini, ya. Nah, materi adalah, ya, segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, ya, jadi segala sesuatu apa saja. Nah, ya, jadi materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi kalau memiliki massa artinya apa? Bisa ditimbang, loh, gitu. Bisa ditimbang. Atau ada massa itu satunya kilogram, jadi bisa ditimbang. Semuanya. Contohnya misalnya apa? Air, udara, batu, tanah, pohon, besi, semuanya. Pak, udara bisa tidak ditimbang? Bisa. Gas bisa tidak ditimbang? Bisa. Buktinya apa? Kalau gas atau udara bisa ditimbang, ya. Buktinya gas itu ketika kosong, ya, tabung gas 3 kilo ketika kosong ditimbang dengan pas ketika setelah diisi gas, nah, bukti beratnya berbeda, ya, maka masanya berbeda. Artinya apa? Gas itu memiliki massa. Apalagi air, batu, tanah, ya, pohon dan sebagainya. Nah, tentu semua itu, ya, termasuk makhluk hidup kayak kita manusia, itu adalah bagian dari materi. Jadi materi segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Oke, jadi itu definisi materi, ya. Nah, materi ini, ya, bisa dikelompokkan kalau berdasarkan jenisnya bisa dikelompokkan menjadi 3, ya. Misalnya ada yang jenisnya padat, ada yang jenisnya cair, ada yang jenisnya gas. Itu materi, contoh dibagi menjadi 3. Nah, misalnya yang padat, banyak sekali. Kayu, batu, tanah, ya, pohon, manusia ini, ya, hewan, semua tumbuhan, ya, itu disebut sebagai materi yang berbentuk padat. Terus ada enggak yang berbentuk cair? Tentu ada, banyak kita jumpai. Air, minyak, ya kan, dan sebagainya, ya. Ada juga materi yang berbentuk cair. Yang berbentuk gas seperti oksigen yang kita hirup, karbon dioksida, gas hidrogen, ya, gas helium dan sebagainya. Banyak jenis gas. Jadi bisa dikelompokkan menjadi 3, ya, materi itu. Ada yang berbentuk berdasarkan bentuknya, berbentuk padat, cair, dan gas. Tetapi selain berdasarkan bentuknya, materi juga bisa dikelompokkan menjadi 3 juga. Itu berdasarkan berdasarkan penyusunnya, ya, berdasarkan susunannya. Nah, ya. Jadi yang pertama, materi itu ada yang berbentuk unsur atau disebut juga zat tunggal, ya. Unsur itu adalah, ya, zat yang paling sederhana atau zat tunggal yang tidak bisa diuraikan lagi menjadi yang lebih kecil. Nah, contohnya misalnya kalau oksigen itu kan O2, ya, berarti tersusun adalah 2 oksigen. Nah, unsurnya itu O, berarti ada unsur O. Kalau karbon dioksida misalnya CO2, berarti ada unsur C dan ada unsur O. Tapi kalau C karbon saja gitu misalnya, itu tidak bisa dipecah lagi, ya. Tapi kalau karbon dioksida berarti CO2 dipecah menjadi 2, ada karbon ada oksigen. Itu bukan unsur, ya. Jadi unsurnya itu adalah C-nya dan O-nya, ya. Jadi materi bisa dikelompokkan menjadi 3 jenis juga berdasarkan penyusunnya, ya. Nah, jadi yang pertama adalah unsur atau zat tunggal yang tidak bisa
dibagi lagi menjadi yang zat penyusunnya yang lebih kecil ya. Kemudian yang kedua ya, senyawa. Ada yang berbentuk senyawa. Ya. Senyawa ini dia selalu perkumpulan antara beberapa unsur ya, gabungan antara beberapa unsur. Seperti misalnya air. Ya, air itu adalah senyawa karena apa? Dia gabungan antara hidrogen dan oksigen. Misalnya rumus air adalah H2O. Ya, H2O. Karbon dioksida CO2, ya kan? Nah, itu disebut sebagai senyawa. Atau garam misalnya NaCl, itu disebut senyawa. Karena apa? Terdiri dari beberapa unsur. Nah, terdiri dari beberapa unsur. Itu disebut senyawa. Kemudian yang ketiga adalah campuran atau bahan yang mengandung dua zat yang berlainan atau lebih. Nah, kalau campuran ini ya, misalnya kalau kita mengambil tanah ya, ambil tanah itu di situ sudah gabungan dari beberapa unsur dan senyawa ya, bahkan ada unsur ada senyawa di situ. Ya, misalnya contoh lagi misalnya air keruh ya, di air keruh itu sudah gabungan antara beberapa unsur dan senyawa, itu disebut campuran. Atau kita bikin kopi ya, kopi kan tersusun atas air misalnya kan, air itu yang kita tahu adalah senyawa tadi. Kemudian ada kopi, ada gula diaduk jadi satu. Nah, itu disebut sebagai campuran ya. Jadi bisa dibedakan. Tapi kalau air saja, misalnya air itu kan H2O, itu disebut sebagai senyawa. Tapi kalau gabungan dari beberapa senyawa atau unsur ya, itu disebut sebagai campuran. Misalnya larutan garam dan sebagainya. Nah, campuran pun dibagi menjadi dua, ada campuran homogen dan campuran heterogen ya. Kalau campuran homogen adalah bila tidak ada bagian-bagian yang dapat dibedakan satu dengan lain ya. Misalnya air laut ya, air itu kan berarti tersusun air dan garam. Itu tidak bisa dibedakan mana garamnya, mana airnya. Ya kan? Air gula mana gulanya, mana airnya. Itu berarti disebut campuran homogen. Jadi merata dia. Sehingga tidak bisa bedakan mana zat satu atau senyawa satu dengan senyawa lainnya. Kita sulit membedakan. Terus ada campuran heterogen. Apabila masih terdapat bagian-bagian yang tampak berlainan. Ya, contohnya kalau air dengan pasir kita campurkan masih kelihatan. Oh, ini airnya, ini pasirnya masih kelihatan. Nah, ya itu namanya campuran heterogen. Ya, kalau homogen itu sulit dibedakan, kayak kopi tadi kan kita membedakan mana air kopi dan mana gula sulit. Tapi kalau pasir dengan air kita aduk, oh masih kelihatan, oh ini pasirnya. Ini air masih kelihatan sih. Jadi kalau yang sulit dibedakan namanya campuran homogen, kalau masih bisa dibedakan namanya campuran heterogen. Nah, jadi kesimpulannya adalah ya, materi tadi ya, mengenai materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang ya, berdasarkan bentuknya ada dibagi menjadi tiga, ada yang padat, ada yang cair, dan ada gas. Kemudian kalau berdasarkan unsur penyusunnya itu ada namanya unsur, ada senyawa, dan ada campuran ya. Kemudian materi ini ya, materi ini ternyata bisa berubah ya, bisa berubah. Contohnya misalnya kayu ya, ada pohon bisa berubah menjadi kursi, meja, rumah dan sebagainya ya. Batu bisa menjadi gedung dan sebagainya ya. Atau misalnya kalau kayu dibakar bisa menjadi arang ya kan. Nah, terus ada lagi misalnya es bisa dipanaskan bisa menjadi air, awalnya zat padat menjadi zat cair ya. Jadi ternyata materi itu bisa berubah ya. Perubahan materi ya, perubahan materi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada perubahan fisika dan perubahan kimia ya. Nah, kita lihat apa bedanya sih perubahan fisika dan perubahan kimia pada materi tersebut. Misalnya Bapak contohkan, misalnya tadi pohon kok bisa menjadi kursi, meja, dan rumah ya kan, padahal sama-sama kayu. Nah, tadi
Jadi termasuk perubahan fisika atau kimia kalau kita lihat, ya. Atau batu besar kita tumbuk atau kita pukul menjadi batu yang lebih kecil, itu perubahan fisika atau kimia. Terus misalnya kayu kita bakar, itu perubahan apa, gitu ya. Nah, jadi perubahan fisika itu hanya mengubah bentuk, ya, atau ukuran biasanya, tapi tidak mengubah unsur-unsur yang ada di dalam benda tersebut. Misalnya es padat kita cairkan menjadi air, ya, walaupun sudah berubah bentuknya, itu tetap unsur penyusunnya tetap air. Itu disebut sebagai perubahan fisika, ya. Atau tadi kayu diubah menjadi meja dan sebagainya, kursi, itu namanya perubahan fisika karena unsur penyusunnya tetap di situ, tidak berubah. Besi misalnya jadikan parang, ya, logam biasa jadi parang atau jadi cangkul atau jadi apa saja, ya. Nah, itu namanya perubahan fisika karena unsur penyusunnya tetap. Nah, ya. Sedangkan kalau perubahan kimia, ya, perubahan kimia itu contohnya kalau kayu kita bakar, ya. Kayu itu kan unsurnya misalnya sudah diteliti unsurnya tertentu, tapi setelah kita bakar menjadi arang atau itu kebanyakan penyusunnya adalah karbon dioksida. Tapi kalau kayu yang masih belum dibakar lain lagi penyusunnya, ya. Jadi kalau perubahan kimia itu setelah berubah itu unsur penyusunnya sudah berubah atau berbeda, tetapi masanya tetap, ya, masanya tidak berubah. Seperti itu. Contoh lagi misalnya yang lainnya, misalnya ubi, ya, ubi menjadi tapai, ya, ubi menjadi tapai itu termasuk perubahan kimia, ya, karena penyusun ubi dan tapai unsurnya sudah berbeda. Nah, jadi kalian tugasnya, ya, kalian mencari berbagai contoh, ya, mencari berbagai contoh jenis perubahan materi, ya, baik perubahan fisika maupun perubahan kimia, ya. Jadi seperti itu. Nanti kalian kumpulkan beberapa contoh, dikumpulkan, oh ini termasuk perubahan fisika contohnya ini, perubahan kimia contohnya ini, dan seterusnya. Saya rasa cukup sekian pertemuan hari ini. Kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya, yaitu tentang pemisahan atau pemurnian campuran. Oke, saya rasa cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu belajar dan jaga kesehatan.